Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran ekonomi hari ini. Untuk hari ini, Ibu tidak akan membahas materi baru, tapi Ibu akan membahas kembali soal latihan di pertemuan sebelumnya. Jadi sebenarnya soal itu belum selesai ya, tapi karena waktunya terbatas, jadi hanya sebagian yang Ibu jelaskan. Supaya kalian bisa mengingat kembali soal yang sebelumnya tentang jurnal umum, Ibu akan membahas dari transaksi yang pertama. Tapi sebelum itu kita akan membahas kembali aturan debit kredit supaya kalian lebih mengingatnya. Nah, aturan debit kredit ini di sini ada 5 akun induk, yaitu ada akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Di sini ada dia bertambah atau berkurang. Ada yang di debit, ada yang di kredit. Kalau di debit itu dia di sisi kiri, kalau di kredit dia di sisi kanan. Nah, kalau harta dia bertambah di debit, dia berkurang di kredit. Kalau utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Harta, apa saja sih harta? Nah, ini yang biasanya mungkin kalian lupa ya. Harta itu kan ada 2 ya. Ada harta lancar dan ada harta tetap. Harta lancar diantaranya ada kas, piutang, perlengkapan, dan titik-titik DDM. DDM ini dibayar di muka. Jadi apapun yang belakangnya dibayar di muka itu namanya harta. Kalau harta tetap ada peralatan, kendaraan, dan gedung. Kalau kalian masih ingat, Ibu membahas bagaimana cara mengingat akun ini dengan lebih mudah ya. Tapi kalian kalau ada cara yang lebih mudah sendiri, kalian boleh pakai cara kalian masing-masing. Jadi caranya adalah pakai jari, di jempol kalian tulis H, di telunjuk dilipat kalian tulis U, di jari tengah kalian tulis M, di jari manis kalian tulis P, dan di kelingking kalian tulis B. Posisinya seperti ini ya. Jadi jempol dan kelingking ini berdiri dan jari telunjuk tengah dan manis dia terlipat. Untuk akun yang berdiri, untuk jari yang berdiri, dia bertambah di debit. Untuk jari yang terlipat, dia bertambah di kredit. Tempat bertambahnya akun disebut dengan saldo normal. Ini ada harta, utang, modal, pendapatan, beban. Yang berdiri dia bertambah di debit adalah harta dan beban. Yang berlipat itu bertambah di kredit ada utang, modal, dan pendapatan. Itu saldo normal masing-masing akun ya. Ingat ya. H, U, M, P, B. Kalau harta bertambah di mana? Di debit. Berkurang di sebaliknya di kredit. Utang bertambah di kredit. Modal bertambah di kredit. Pendapatan bertambah di kredit. Beban bertambah di debit. Jadi seperti itu ya. Namun ada pengecualian yang pernah Ibu sampaikan. Ada anak yang durhaka di harta, dia adalah akumulasi penyusutan. Kenapa dia durhaka? Karena dia kalau bertambah itu tidak di debit, nggak ikut ibunya, tapi bertambahnya di kredit dan berkurangnya di debit. Kalau anak harta yang lain kan kayak kas, piutang, perlengkapan, titik-titik dibayar di muka, peralatan, kendaraan, gedung, dia kalau bertambah ikut ibunya, bertambah di debit. Lalu ada lagi anak durhaka yaitu anak modal. Dia bertambahnya di debit dan berkurangnya di kredit. Jadi seperti itu ya. Jadi mereka itu durhaka. Mereka kalau ditanya akumulasi penyusutan anak siapa? Dia termasuk ke dalam akun harta, tapi dia bertambahnya di kredit. Modal kalau prive dia termasuk dalam akun modal, tapi bertambahnya di debit. Begitu ya.
Dan di ulangan itu ada pertanyaan tentang akun nominal dan akun real. Nah, kalau akun nominal, akun real dulu. Kalau akun real ini adalah akun yang ada di neraca. Nah, akunnya ada harta, utang, dan modal. Ini namanya akun real. Kalau akun nominal, akun yang ada di dalam laporan keuangan, yaitu maksudnya di laporan laba rugi, yaitu ada pendapatan dan beban. Ini akun nominal. Ya. Nah, sudah ya untuk aturan debit dan kredit. Sekarang ketentuan di jurnal umum. Ibu tulis aja ya supaya kalian lebih mengingatnya. Di aturan jurnal umum, aturan pencatatannya yang harus kalian ingat baik-baik. Jadi kalau di jurnal umum setiap transaksi harus ada debit dan kredit dan dia itu harus seimbang nilainya ya. Kalau di debit 10.000 berarti di kredit juga harus 10.000 dan harus ada yang di debit dan harus ada yang di kredit. Lalu setiap akun ditulis sesuai dengan nama akunnya masing-masing. Kalau dulu di persamaan dasar akuntansi ada yang akun yang numpang di modal kan, dia ada pendapatan, beban, dan prive. Nah, kalau di jurnal umum dia pakai namanya sendiri. Lalu dahulukan mencatat yang ada di debit. Dan sekarang tidak perlu memakai kurung ya, karena sudah ada tuh berkurang bertambahnya di debit atau di kredit. Lalu untuk yang ada di kredit ditulis lebih bergeser ke kanan. Jadi akunnya tidak boleh sejajar tulisannya dengan akun yang ada di debit. Oke, langsung saja ya kita bahas soalnya. Soal nomor 1. Sebentar. Ini tabelnya ya. Tuan Rian menyerahkan uang ke perusahaan sebesar 12 juta sebagai modal awal. Tuan Rian menyerahkan uang ke perusahaan. Kita sebagai perusahaan ya. Kalau perusahaan mendapatkan uang berarti uangnya bertambah. Kalau uang namanya kas. Kas berarti bertambah. Kas bertambah di mana? Kas itu adalah anggota dari harta. Bertambah di debit. Dia bertambah di debit sebesar 12 juta. Sebagai modal awal. Modal awal ini berarti namanya modal. Modalnya kalau didapat duit berarti modalnya bertambah. Modal bertambah di mana? Modal bertambah di kredit sebesar 12 juta. Nah, gimana cara mencatatnya? Pertama-tama, jangan lupa kasih nama tokonya dulu. Nama tokonya adalah Rian Service Center. Nama laporannya adalah Jurnal Umum. Periodenya per 31 Desember 2020. Ya, sekarang kita tulis tanggalnya, tanggal 1 Desember. Di sini tulis saja Desember tanggal 1 Desember. Kalau cukup tulisnya Desember, kalau nggak cukup tulisnya Des aja ya. Tanggal 1. Ingat aturannya, dahulukan yang ada di debit. Di sini yang ada di debit adalah akun kas. Kasnya di debit. Tulis di sini kas bertambah di debit kan, angkanya ditulis di debit sebesar 12 juta. Lalu selanjutnya ditulis yang ada di kredit, yaitu modal.
Nah, ditulisnya harus bergeser ke kanan, tidak boleh sejajar dengan yang ada di debit. Tulis di sini modal bertambah di kredit sebesar 12 juta. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut. Dibeli peralatan sebesar 2 juta dibayar tunai. Dibeli peralatan ini maksudnya perusahaan yang membeli ya. Jadi perusahaan membeli peralatan. Kalau beli peralatan berarti peralatan perusahaan semakin bertambah. Tulisannya bisa deh supaya kebaca ya. Peralatannya bertambah. Kalau peralatan bertambah di mana? Dia termasuk harta. Berarti bertambahnya di debit sebesar 2 juta. Dibayar tunai. Berarti kalau tunai pakai uang. Uangnya kalau kita bayar berarti uangnya berkurang. Uang kasnya berkurang di kredit sebesar 2 juta. Langsung di sini tanggal 3. Yang didahulukan yang di debit dulu, berarti peralatan bertambah di debit, tulis di sini di debit 2 juta. Usahakan nulisnya sejajar ya, ini kan juta lurus ya, supaya gampang menjumlahkannya. Lalu baru yang dikredit, kalau yang dikredit ditulisnya bergeser, tidak boleh sejajar dengan yang di debit sebesar 2 juta. Kita lanjut tanggal 4. Dibeli perlengkapan sebesar 500.000, dibayar tunai 200.000, sisanya dibayar kemudian. Dibeli perlengkapan. Kalau kita beli perlengkapan berarti perlengkapannya bertambah. Perlengkapan bertambah. Kalau perlengkapan termasuk apa? Harta, bertambah di debit sebesar 500.000. Dibayar tunai 200.000. Dibayar tunai berarti pakai apa? Pakai kas. Kasnya berkurang karena kita bayar ya, berkurang di kredit sebesar 200.000. Sisanya dibayar kemudian. Sisanya berapa sih? Tadi kan 500, udah dibayar 200, berarti tinggal 300. Belum dibayar, namanya utang. Utangnya bertambah. Bertambah di mana? Bertambah di kredit sebesar 300.000. Sekarang kita catat langsung. Tanggal 4. Perlengkapan sebesar 500.000 dibayar tunai berarti kasnya dikredit sebesar 200.000. Lalu utangnya dikredit sebesar 300.000. Ini abaikan ya. Utang. Baca ya. Kita lanjut soalnya ke tanggal 6. Tanggal 6 dibayar beban rekening listrik sebesar 75.000. Dibayar beban. Kalau dibayar pakai uang. Uang namanya kas. Berarti kasnya kasnya berkurang karena kita bayar ya, berkurang di kredit sebesar 75.000. Beban rekening listrik berarti beban listriknya
bertambah di debit sebesar 75.000. Langsung saja tulis tanggalnya tanggal 6. Dulukan yang di debit berarti beban listrik. Sebesar 75.000. Lalu kasnya dikredit jadi digeser sebesar dikredit ya 75.000. Sekarang kita lanjut tanggal 6. Tanggal 8. Dibayar sewa ruko. Sewa itu kan bukan rokok ya, ini ruko. Maaf ya, tulisan dokter begini. Dibayar sewa ruko, dibayar di muka untuk 3 bulan. Ingat ya, kalau di belakangnya dibayar di muka berarti dia harta. Dibayar pakai apa? Pakai kas. Kasnya berkurang di kredit sebesar 1.500.000. Sewa ruko dibayar di muka, namanya sewa dibayar di muka. Bertambah ya, ini kan harta ya, harta bertambah di debit sebesar 1.500.000. Tanggal 8. Dulu kan yang di debit adalah sewa dibayar di muka. Ingat ya, kalau cukup jangan disingkat, tulis lengkap dibayar di muka. Sebesar di debit ya 1.500.000. Lalu yang dikreditnya adalah kas. Ini kas dikredit sebesar 1.500.000. Ingat ditulisnya digeser karena dia dikredit. Sekarang kita lanjut di tanggal 9. Diterima tunai imbalan jasa sebesar 500.000. Diterima tunai berarti yang diterima adalah uang. Berarti uang namanya kas. Kasnya bertambah. Kalau kas bertambah di debit sebesar berapa? 500.000. Imbalan jasa namanya pendapatan. Dia bertambah di kredit sebesar 500.000. Oke, kita langsung tulis tanggal 9. Apa dulu? Kas dulu ya. Kasnya bertambah di debit sebesar 500.000. Lalu pendapatannya bertambah sebesar 500.000. Enggak kelihatan ya. Nah, ini ya. Aduh, pelan-pelan. Kita lanjut lagi. Dibayar gaji karyawan. Dibayar pakai apa? Dibayar pakai uang. Berarti uang namanya apa? Kas. Kasnya berkurang di kredit sebesar 100.000. Gaji karyawan namanya apa? Beban gaji. Dia bertambah di debit. Ingat ya tuh. Beban bertambah di debit, harta bertambah di debit sebesar 100.000. Langsung kita tulis tanggal 9. Tanggal 10. Ini ibu lipat ya supaya kelihatan. Tanggal 10. Tanggal 10
Yang di debit dulu yaitu adalah yang ini ya, tanggal 10 ya. Yaitu beban gaji. Bertambah di debit. Debit itu sebelah sini ya. Sebelah kiri. Beban gaji sebesar 100.000. Lalu ini digeser, ini namanya kas sebesar 100.000. Jadi kreditnya nggak kelihatan ya. Itu gimana? Nah, sekarang tanggal 11. Tanggal 11 diserahkan TV yang sudah diperbaiki. Sorry, ini salah nulis. Sudah diperbaiki namun belum diterima pembayarannya sebesar 300.000. Jadi dia sudah diperbaiki, berarti ini usaha kita namanya pendapatan. Pendapatannya bertambah. Meskipun uangnya belum diterima, dia tetap diakui sebagai pendapatan. Bertambahnya di kredit sebesar 300.000. Belum diterima pembayarannya, namanya siapa yang ngutang? Orang lain yang ngutang ke perusahaan ya. Berarti kalau orang lain yang ngutang namanya piutang. Piutangnya bertambah sebesar 300.000. Oke, gimana nulisnya? Ditulis aja tanggal 11 yang di ininya belum ya. Piutang bertambahnya di debit ya. Yang di debit dulu ya, piutang berarti piutang bertambah di debit, tulis di sini angkanya 300.000. Ya Allah, ini nolnya banyak amat. Ini 100.000 ya, sorry. Lalu yang dikredit adalah pendapatan sebesar 300.000. Nah, gitu ya, mudah ya. Mudah sekali. Lalu tanggal 14. Dibayar utang kepada kreditor sebesar 200.000. Dibayar utang. Bayar, nah kalau dibayar pakai uang. Uang namanya kas. Kalau bayar berarti uangnya berkurang. Berkurang di kredit sebesar 200.000. Apa yang dibayar? Utang. Kalau utang udah dibayar berarti utangnya berkurang. Utang berkurang di kredit sebesar 200.000. Langsung kita tulis di sini tanggal 14. Dulu kan yang di debit. Oh, sorry, salah Ibu ya. Utang berkurang di debit ya, bertambah di kredit. Ibu yang salah nulis. Dulu kan yang di debit dulu. Berarti utang berkurang di debit ya, bertambahnya di kredit. Utang sebesar 200.000. Lalu kas sebesar 200.000 di kredit. Lanjut tanggal 18. Pemilik mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Pemilik mengambil uang perusahaan, berarti uang perusahaan berkurang ya. Berarti kasnya berkurang di kredit sebesar 500.000. Untuk kepentingan pribadi namanya pribadi, privenya bertambah di debit sebesar 500.000. Ingat ya, ini adalah akun durhaka. Dia bertambahnya di debit sebesar 500.000.
Bagaimana menulisnya? Kita tulis dulu ya, nanti baru Ibu garisin. Tanggal 18. Prive dulu karena dia di debit sebesar 500.000 dan kas sebesar 500.000. Gitu ya. Kas di kredit karena dia berkurang. Kenapa dia berkurang? Karena dia uangnya diambil sama pemilik. Lanjut, tanggal 19 diterima piutang sebesar 300.000. Diterima itu apa yang diterima? Uang. Berarti uang namanya kas. Kasnya bertambah di debit sebesar 300.000. Apa yang diterima? Piutang. Piutangnya udah dibayar. Berarti orang punya utang ke kita udah bayar. Kalau dibayar berarti piutangnya berkurang. Piutang berkurang di kredit sebesar 300.000. Tanggal 19 diterima piutang. Dulukan yang di debit dulu. Berarti kas bertambah sebesar 300.000. Piutang berkurang di debit sebesar 300.000. Ini tanggal 19 ya. Ya, akhirnya kita bertemu di tanggal terakhir. Berarti dari tadi nggak kelihatan ya. Maaf ya, ini tampilannya. Sekarang tanggal 25. Sorry. Maaf ya, dari tadi nggak kelihatan ternyata ya. Astagfirullahaladzim. Berarti kita lipat lagi ya. Nanti Ibu foto ya, jadi kalian tetap bisa membaca ini. Sorry. Sekarang tanggal terakhir nih, tanggal 25. Tanggal 25. Kok merah? Belum dibahas ya. Tanggal 25. Menerima pesanan servis TV sebesar 200.000. Berarti menerima pesanan itu namanya pendapatan. Ini adalah usaha kita ya. Berarti pendapatan bertambah di kredit sebesar 200.000 dibayar tunai sama orang lain, dibayar ke kita tunai, berarti kita dapat uang, berarti kasnya bertambah sebesar 50.000, sisanya kemudian berarti belum dibayar, orang lain yang ngutang ke kita, namanya piutang. Piutangnya bertambah di debit. Ini kasnya bertambah di debit ya, sebesar 200, sisanya kemudian ya, berarti yang belum dibayar adalah 150.000. Kita catat di sini tanggal 25. Yang di debit dulu, apa yang di debit? Yaitu kas di debit sebesar 50.000. Piutang di debit sebesar 150.000. Karena sama-sama di debit, mereka sejajar. Piutang sebesar 150.000. Lalu sisanya kemudian. Lalu ini yang belum ditulis adalah pendapatan di kredit.
Pendapatan dikredit sebesar sini ya. Sebesar 200.000. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi, kita akan menjumlahkan semuanya. Sebelumnya Ibu garisin dulu ya. Ini supaya kelihatan. Waduh, offside. Sudah tidak apa-apa. Ini kita akan jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Nah, totalnya berapa? Ini semuanya. Nah, totalnya karena Ibu jenius, jadi kita langsung saja. Mudah-mudahan nggak salah ya. Kalau salah kalian boleh komen. 18.175.000. 18 juta. Ini juga jumlahnya 18.175.000. Ingat ya, hasil di debit dan di kredit harus sama. Ini sama, ini sama. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.